Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Hasti Ahmad Sumira dari Prodi D4 Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi kontrak kerja, pengadaan barang dan jasa, dan fakta integritas pada mata kuliah Etika Profesi Administrasi. Yang pertama ada kontrak kerja. Kontrak berasal dari kata contracts dalam bahasa Inggris dan overeenkomst dalam bahasa Belanda yang artinya perjanjian. Kontrak kerja adalah kesepakatan dalam bentuk tulis atau lisan yang dibuat untuk mengikat hubungan antara pekerja atau karyawan dengan perusahaan dalam periode waktu tertentu maupun waktu tidak tertentu. Perjanjian kerja menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2003 Pasal 1 Ayat 14 adalah perjanjian antara buruh atau pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Menurut pasal 101A KUH Perdata, perjanjian perburuhan adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu atau buruh mengikatkan diri untuk bekerja pada pihak yang lain atau majikan selama suatu waktu tertentu dengan menerima upah. Fungsi kontrak kerja sendiri memberikan kepastian hukum untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak tertentu. Kontrak kerja dianggap sah jika kedua belah pihak menyetujuinya tanpa adanya paksaan. Menurut pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2002, sebuah kontrak kerja harus memenuhi syarat sah, yaitu yang pertama kesepakatan dari dua belah pihak, kedua alih pekerjaan yang dijanjikan, tiga kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, empat perjanjian yang diperjanjikan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis kontrak kerja yang pertama ada PKWT atau pekerjaan waktu tertentu adalah perjanjian antara pekerja dengan pengusaha yang ingin melakukan hubungan kerja dalam waktu atau pekerjaan tertentu. PKWT berlangsung selama 3 tahun atau hingga pekerjaan tersebut selesai. Yang kedua ada PKWTT atau pekerja waktu tidak tertentu, perjanjian yang bersifat tetap dengan antara pekerja dengan pengusaha. Dapat dibuat secara lisan dan tulis. Jika dibuat secara lisan, maka perusahaan wajib membuat surat pengangkatan kerja bagi karyawan bersangkutan. Kemudian materi kedua adalah pengadaan barang dan jasa pemerintah. Menurut bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Perpres 16 tahun 2018 disebutkan bahwa pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa oleh kementerian atau lembaga atau satuan kerja, perangkat daerah atau institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikan seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa. Tujuan pengadaan barang dan jasa menurut Perpres nomor 16 tahun 2018 yang pertama menghasilkan barang jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Yang kedua meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri. Yang ketiga meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. 4. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional. 5. Mendukung melaksanakan penelitian dan pemanfaatan barang jasa hasil penelitian. 6. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif. 7. Mendorong pemerataan ekonomi. 8. Mendorong pengadaan berkelanjutan. Untuk materi yang terakhir ada fakta integritas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas berarti mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Fakta adalah perjanjian atau persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang masing-masing bersepakat menaati apa yang ada dalam perjanjian tersebut. Jadi, fakta integritas adalah suatu perjanjian atau persetujuan antar dua belah pihak atau lebih yang berisi tentang kesepakatan yang bermutu, berpotensi, dan atau memiliki kemampuan dalam menjaga kejujuran dan kewibawaan. Tujuan dari fakta integritas sendiri adalah 1. Memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Yang kedua, menumbuh kembangkan keterbukaan dan kejujuran, serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien, dan akuntabel. Ketiga, mewujudkan pemerintah dan masyarakat Indonesia yang maju, mandiri, bertanggung jawab, dan bermartabat, dilandasi oleh nilai-nilai luhur budaya bangsa,
UUD 1945 dan Pancasila. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai kontrak kerja, pengadaan barang dan jasa, serta fakta integritas. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penjelasan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.